pada saat Anda kemudian dikatakan oh ini TB klinis nih, harus minum obat TB atau OAT yang lamanya 6 bulan ya, yang Anda rasakan apa? Nah, memang Prof, jadi saat saya terdiagnosis itu saya jadi merasakan ya Prof, dalam pengobatan TB ini seperti pepatah-pepatah gitu, kadang memulai itu mudah, tapi untuk istiqomah itu susah gitu Prof. Waktu Anda TB kan Anda merasa tadi bersyukur bisa cepat tahu dan sebagai dokter tahu obatnya dan juga tahu bahwa ini penyakit yang curable, yang bisa disembuhkan. Nah, tapi ini saya ingin tahu nih perasaannya waktu ternyata kemudian anaknya, bayi yang berusia 8 bulan juga terdiagnosis TB. Perasaan Anda sebagai ibu bagaimana? Sebenarnya waktu itu justru saya lega juga Prof. Lega juga, okay. Betul Prof, karena memang tadi perjuangan untuk saya mencari tahu masalah dari ketidakadekuatannya penaikan berat badan anak saya terjawab gitu Prof. Jadi itu menurut saya udah perjuangannya udah cukup panjang gitu kan. Jadi memang dan akhirnya menemukan jawaban. Betul Prof. Dan ada solusi. Betul Prof. Okay. Gitu. Tapi selama pengobatan TB pada bayi itu yang Anda tantangan yang Anda rasakan apa? Nah itu Prof, maksudnya dewasa pun ada kemungkinan untuk lupa-lupa dan sebagainya gitu kan. Kalau pada anak iya, lupa 4 hari ya. apalagi pada anak kan ini ya Prof, maksudnya tuh itu sesuatu yang obat itu pada beberapa anak pahit, kurang enak gitu kan. Jadi itu tantangan saya seperti itu Prof. Agak susah ya untuk memberi obat TB pada anak, apalagi ini bayi ya. Betul, tapi memang seorang ibu harus punya 1000 cara ya Prof. 1000 cara untuk tetap bisa memberikan obat gitu kan kepada anaknya, baik itu ketika anaknya lagi makan apa kita selingin seperti itu. Jadi memang tidak, waktu itu saya memang tadi tantangannya karena susah minum obatnya, jadi ya intinya enggak di jam yang tepat gitu ya Prof, enggak yang setiap pagi enggak, tapi ketika anaknya lagi bisa makan, yang makan penting sesuatu, setiap hari obatnya masuk ya. Betul. Jadi Anda menemukan kemudian caranya, jadi pada saat makan lalu diselipkan obat, begitu ya. Oh, terima kasih nih, jadi sahabat TB kita mendapat tips dan trik dari Dokter Rina. Kalau bayinya atau anaknya sakit tuberkulosis dan harus minum obat 6 bulan, kalau susah minum obatnya, salah satu strategi atau siasatnya adalah pada saat makan. Jadi pada saat makan diselingi dengan obat ya. Oke, jadi terima kasih nih. Walaupun memang katanya obat TB itu bekerja pada saat perut kosong, tapi kalau itu tidak memungkinkan ya barangkali boleh juga, yang penting obatnya masuk ya. Jadi pada saat makan berhenti dulu, nanti masuk obat baru teruskan makan. Oke. Ya. Jadi ini pengalamannya lumayan ya. Betul, Prof. Menderita TB, keluarga juga nenek dan anak, kemudian juga COVID ya. Jadi tapi syukurnya Dokter Rina ini lega pada saat didiagnosis. Artinya apa, dia bukannya marah ataupun stres ataupun denial, nggak bisa terima lalu nggak minum obat, tapi justru merasa oh ketahuan deh penyakit saya, obatnya ada, baik terhadap diri sendiri, terhadap neneknya maupun terhadap anaknya. Dan untuk supaya minum obatnya selesai sampai teratur ya memang harus ada trik-trik tersendiri ya. Saya tahu Dokter Rina ini waktu sakit sibuk jadi dokter jaga di IGD, dokter COVID. Jadi kadang-kadang katanya lupa minum obat, walaupun selama 6 bulan tuh lupanya ada 4 kali, cukup 4 kali. Ya alhamdulillah sembuh, karena memang bukan berturut-turut, cuman sekali ya. Sekali bulan ketiga, lalu berikutnya bulan keempat ya. Jadi nggak berturut-turut. Oke. Ya. Jadi kan Anda residen paru ya. Apakah dengan pengalaman keluarga sakit TB ini merupakan salah satu yang membuat Anda ingin menjadi spesialis paru, atau ada lagi sebelumnya mungkin sesuatu hal yang membuat Anda ingin jadi dokter paru? Betul, Prof. Ataukah hanya ini saja? Siap, Prof. Jadi memang ada 2 faktor utama, Prof. 2 faktor utama ya, dengar ya. Siap, Prof.
Yang pertama tadi penyakit paru, terutama TB, sangat dekat dengan kehidupan saya, Prof. Ya, tadi yang seperti saya sudah sampaikan, saya pernah menjadi pasien, kemudian saya juga merasakan menjadi keluarga dari pasien dengan penyakit paru, kemudian saya juga menangani pasien itu sebagai dokter umum. Kemudian selain itu, saya juga di Prof, di rumah sakit memegang program TB, Prof. Jadi saya pegang program DOTS. Jadi ketua program nasional memegang program DOTS itu. Jadi membuat saya mengenal lebih dekat gitu ya, Prof. Jadi seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Gitu. Jadi semakin mengenal gitu, semakin saya ingin berbuat sesuatu yang lebih, ingin menjadi bagian, ingin menjadi solusi juga terhadap penanganan masalah-masalah paru di Indonesia gitu. Kemudian yang kedua, Prof. Yang kedua, saya juga di bawah bimbingan guru saya yang luar biasa, Prof. Erlina, yang membuat saya terinspirasi, Prof. Gitu, semakin membuat saya lebih kenal lagi dengan masalah-masalah paru. Itu juga faktor kedua utama yang membuat saya sangat membuat ingin ikut berperan gitu dalam permasalahan di paru. Terima kasih, Dr. Rina. Pepatah yang kedua, Prof. Pepatah berikutnya. Ya, Prof. Ini pepatah nih, boleh. Nanti terakhir pantun ya. Ya, ini sekarang pepatah. Tak kenal maka ta'aruf, Prof. Jadi kan tadi saya baru superficial, Prof, mengetahui masalah-masalah paru. Makanya saya perlu ta'aruf dengan sekolah menjadi spesialis paru supaya lebih paham, lebih kenal lagi. Tak kenal maka ta'aruf. Nah, jadi karena ingin tahu lebih lanjut, ta'arufnya jadi mengikuti program pendidikan untuk jadi spesialis paru. Ini bagus juga nih ya pepatah perumpamaannya. Nih saya akan ingat terus nih ya. Tak kenal maka ta'aruf. Nih buat yang mau mencari ya. Oke. Baik, ini kita loncat dari tak kenal maka ta'aruf ya. Siap. Ya, ini saya ingin tanyakan apa sih momen yang Anda rasakan istimewa sepanjang pengalaman jadi pasien, merawat keluarga, merawat nenek, merawat bayi, anak sendiri. Momen apa sih yang Anda rasakan sangat-sangat berkesan begitu? Sebenarnya lebih ke apa ya, Prof. Jadi saya sangat merasakan bahwa pengobatan TB ini sangat-sangat menantang ya, Prof. Harus sabar, harus istiqomah gitu. Tapi ternyata setelah dijalani, alhamdulillah gitu, kita merasakan hasilnya yang luar biasa seperti itu, Prof. Gitu. Jadi istilahnya. Jadi momen yang berkesannya apa? Selain bahwa harus tabah, harus istiqomah, ada nggak sesuatu yang Anda ingat nih? Sebagai yang berkesan menangani pasien gitu ya, Prof. Sebenarnya ada juga sih, Prof, ketika saya menangani pasien yang lain ya, Prof. Jadi waktu itu saya sebagai dokter umum tetap di suatu rumah sakit swasta, tetapi saya juga waktu itu ikut di penelitiannya, Prof, yang sebagai dokter follow up peserta-peserta pasien. Jadi yang berkesan adalah selain bekerja ikut penelitian begitu ya? Betul, ikut penelitian. Nah, waktu itu ada momen yang spesialnya ini, yang berkesannya ini, Prof. Jadi ketika saya follow up pasien yang ikut vaksin COVID, kan saya harus follow up berbulan-bulannya, Prof, untuk melihat keefektivitasan dari vaksin tersebut. Nah, pada beberapa bulan setelah divaksin, ada satu pasien atau satu subjek yang sakit, Prof. Nah, waktu itu si subjek sakit, kan saya harus tahu itu terkena COVID atau penyakit lain, karena kan itu akan berpengaruh terhadap penelitian vaksin tersebut. Nah, ternyata setelah saya lihat pasien tersebut dirawat di rumah sakit tempat saya bekerja, Prof. Jadi waktu itu saya merasa bersyukur bisa melihat langsung bagaimana diagnosis dari pasien tersebut. Dan yang membuat saya sedih adalah si pasien itu ternyata pasien TB yang putus obat berkali-kali, Prof. Jadi udah berkali-kali pasiennya putus obat gitu. Kemudian jangan-jangan masih TB-nya masih aktif tuh ya, karena tidak pernah menyelesaikan pengobatannya dan itu terjadi berulang-ulang. Dan yang membuat Anda terkesan ini subjek penelitian Anda ternyata pasien TB dan Anda baru tahu setelah dirawat.
Betul, Prof. Oke, Dan jadi yang membuat saya lebih ini ya Prof, sebenarnya lebih terkesannya tuh lebih jadi tamparan buat saya gitu Prof. Jadi lebih apa ya, lebih ini karena saya baru tahu bahwa pasien itu tadi minum obatnya itu sesuka hatinya gitu Prof. Jadi bahkan dosisnya pun dia atur-atur sendiri. Kemudian minum obat kalau udah enak berhenti gitu. Kemudian kalau ada sakit lagi minum lagi gitu. Itu membuat saya sangat terkesannya lebih terkesan sebagai ini sih Prof, introspeksi juga. Saya sebagai pemegang program kan di situ Prof gitu, sebagai pemegang program di rumah sakit itu menemukan pasien saya yang memang harusnya di follow up dengan baik, tapi saya kecolongan seperti itu Prof. Oke, itu jadi momen yang berkesannya bahwa ternyata Anda sebagai penanggung jawab program TB, tapi pasien TB-nya tidak selesai minum obat, bahkan kemudian dirawat di rumah sakit tersebut ya, dan tidak minum obatnya berulang-ulang. Jadi merasa introspeksi, oh ini kegagalan saya barangkali gitu ya. Oke, ya oleh sebab itu nih terakhir nih, dengan pengalaman yang demikian banyak, apa yang Anda ingin sampaikan kepada pasien TB atau pendampingnya atau keluarganya? Satu, dan yang penutup adalah apa harapan Anda terhadap pemerintah tentang penanganan TB di Indonesia? Atau bukan saja kepada pemerintah, jadi harapan kepada semua stakeholder, pada masyarakat, pada pasien, ya, pada dokter-dokter yang lain. Oke. Kepada pasien TB dan pendampingnya seperti ini tadi. Ini wawancara kita serius ya, serius banget kedengarannya ya. Oke. Ya kita santai aja ya. Cuman pengen aja ini ada punya himbauan nggak setelah punya pengalaman yang begitu banyak gitu. Memang harus dukungan yang kuat ya Prof. Maksudnya tadi dari keluarga, baik dari diri sendiri, dari keluarga, kemudian orang-orang sekitar. Kita harus yakin bahwa penyakit TB ini ada obatnya Prof. Ya, catat ya. Harapannya satu, harus ada dukungan keluarga. Oke, yang kedua, ingat TB ada obatnya. Ada lagi himbauan atau harapan? Harapannya tetap semangat sih Prof. Tetap semangat ya. Oke, baik. Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan sebagai penutup? Memang untuk penanganan TB sendiri harus semua pihak ya Prof. Terlibat, tidak hanya diri kita pribadi, tidak hanya dokter, tidak hanya masyarakat, tapi juga pemerintah. Karena sebagaimanapun dokter mengobati atau pasien berobat tapi dengan tidak didukung dengan sistem yang baik juga itu kurang bisa. Ya, ini buat pemerintah, kata Dokter Rina, kalau pasiennya sudah berusaha, pendamping juga, keluarga juga, tapi kalau sistemnya tidak mendukung itu akan juga susah. Jadi mudah-mudahan didengar oleh semua nih, baik pasien, pendamping, keluarga, dan pemerintah. Dokter juga dengerin ya. Oke, terima kasih Dokter Rina. Mudah-mudahan perbincangan kita kali ini banyak manfaatnya bagi sahabat TB kita. Saya juga minta kepada sahabat TB atau penonton sekalian, jangan lupa nanti setelah ini memberikan komen, mungkin juga di subscribe channel YouTube kita ini, boleh nyalain lonceng TB TV, dan juga mungkin kalau ada usulan silakan hubungi kami atau tulis di komen juga boleh ya. TB TV, take action, no discrimination.